Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Kurniawan. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan terkait landing page Friendku Coffee Shop yang mana ini merupakan presentasi final kami di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Jadi kelompok kami ini diketuai oleh Muhammad Fajar Nujuli sebagai ketuanya dan lanjut ke para anggotanya yaitu pertama saya sendiri Joni Kurniawan, Mariza Putri Hidayani, Rizky Hayati, dan Dia Tantika Olivia. Kita lanjut ke materinya. Jadi di latar belakang dan masalah. Nah, ini ada kondisi sebelumnya di mana friendku itu mengalami beberapa kekurangan. Yang pertama itu friendku hanya punya Linktree sebagai kehadiran digital. Jadi dia sebelumnya emang nggak ada websitenya secara langsung. Jadi kami hadir di situ ya untuk ngebuat websitenya. Dan untuk yang kedua yaitu tidak ada cerita brand, hanya sekumpulan link. Padahal uh, friendku ini sendiri sebenarnya punya ceritanya sendiri, cuman emang uh, gimana ya? Friendku tidak ada websitenya sehingga dia tidak bisa memaparkan gitu. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu tidak mencerminkan identitas, suasana atau filosofi friendku. Nah, ini sangat disayangkan. Yang keempat yaitu pengunjung tidak tahu siapa friendku sebelum datang. Begitu. Dan kesempatan untuk membangun kesan pertama itu terlewatkan. Nah, jadi di sini yang kami harapkan ketika kami ngebuat website tersebut, yang pertama yaitu landing page storytelling yang hidup dan berkarakter. Dan yang kedua yaitu ada filosofi dan identitas friendku tersampaikan secara utuh. Dan yang ketiga ada pengalaman brand yang hangat, cozy, dan eksklusif. Nah, jadi yang keempat itu ada mobile fresh diakses optimal via smartphone. Jadi kami pada website yang kami bangun itu sebenarnya lebih memfokuskan ke eh, via smartphone gitu, bukan untuk dibuka melalui laptop dan hal lainnya begitu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada profil klien. Nah, di sini ada ketua saya bersama pemilik friendku-nya selaku owner yang nama beliau merupakan Bang Adit ya, kita sebut saja Bang Adit. Ini merupakan pemilik Friendku Coffee Shop yang berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan beliau meminta filosofinya itu yaitu teman dulu, jual beli belakangan. Nah, jadi emang dari Mas Aditnya ini sendiri sebenarnya lebih memfokuskan ke komunikasi begitu. Setelah kami bicara-bicara, ternyata kebutuhan utama dari beliau itu yang pertama yaitu beliau untuk menggantikan link tree tersebut. Jadi link tree itu diganti dengan landing page yang mewakili brand secara penuh. Pendekatan storytelling bukan katalog menu, tapi cerita terkait friendku. Mobile first. Jadi mayoritas yang kami pilih itu merupakan audiens akses via smartphone. Dan target yang ingin kami capai yaitu mahasiswa dan anak kos Banjarmasin. Tanpa fitur kompleks. Tidak perlu pemesanan, login, dan juga pembayaran. Jadi budgetnya itu nol, seluruh layanan gunakan tier gratis. Nah, jadi website yang kami bangun itu sebenarnya emang pure nol, sama sekali nggak menggunakan biaya. Karena memang Bang Aditya sendiri juga memilih hal yang seperti itu, karena emang sepertinya ada kendala juga terkait keuangan, begitu. Nah, jadi di sini ada struktur tim organisasi dan job desk kami masing-masing. Nah, seperti yang kita lihat dan yang sebelumnya saya katakan, Muhammad Fajar Nujuli ini merupakan project manager, koordinasi tim, perencanaan komunikasi klien, dan juga dokumentasi akademik. Dan ini saya, Joni Kurniawan, saya selaku programmer, implementasi fronted HTML, deployment ke GitHub, dan juga sebagai narhubung sebenarnya. Hanya saja tidak ada di sini. Dan untuk yang ke selanjutnya itu ada Mariza Putri Hindayani sebagai desainer, arah visual brand, palette, tipografi, wireframe, UI atau UX. Dia Cantika Olivia, tester pengujian fungsional, responsivitas, kompatibilitas, dan browser. Dan Rizky Hayati, sistem analisis kebutuhan klien, notulen diskusi, dan spesifik fitur. Begitu. Kita lanjut lagi. Oh, nah, di sini ada timeline dan perencanaan. Jadi kami di
timeline dan perencanaan itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu inisiasi. Jadi kami briefing klien terkait analisa kebutuhan beliau. Kayak apa sih yang dibutuhkan beliau sehingga kami menyesuaikan. Definisi skop proyek. Yang kedua yaitu ada perencanaan. Nah, di sini kami membagi job desk gitu, pemilihan tools dan penyusunan timeline. Yang ketiga yaitu desain dan konten, wireframe, arah visual brand, copywriting, dan storytelling. Yang keempat ada development, coding, rec and feed, vanilla, HTML, CSS, JS, pivot development. Terus ke development, GitHub, Wishub, GitHub Push, Vercel, CICDI, Live di Friendku, Web, Vercel, titik app. Oke, jadi intinya seperti itu ya teman-teman, testing and base. Jadi kita lanjut lagi ke tools dan workflow pengembangan. Jadi sebenarnya kami menggunakan Cloud AI itu sebagai brainstorming konten, copywriting, brand storytelling, struktur landing page gitu. Yang kedua yaitu kami menggunakan Gemini Canvas, yang mana itu pengembangan frontend, HTML atau CSS, JS berdasarkan konten dan struktur yang sudah dirancang. Yang ketiga ada anti-gravity, persiapan dan optimasi konten untuk proses deployment ke Vercel. Yang keempat ada GitHub, version control, source code, tersimpan dan terlacak perubahannya. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ada Vercel, hosting gratis, CI atau CDI otomatis, live-nya juga ada nih friendku. Lanjut kita ke implementasi dan teknis ditambah pivot ya. Jadi dalam implementasi teknis ini seperti yang kita lihat ada test stack. Mungkin tidak perlu saya jelaskan ya. Terus kita lanjut ke keputusan teknis saja, pivot ke vanilla HTML. Masalah dengan rec atau JSX. Nah, ini ada masalahnya. Rec plus JSX plain GitHub repo tanpa bullet pipeline menyebabkan source kode tampil sebagai plain text di Vercel. Tidak bisa dirender sebagai website begitu. Dan solusinya yang kami temukan adalah vanilla HTML, CSS, atau JS. Single file HTML, reliable, tidak butuh bullet step, tetap menghasilkan output visual yang premium. Nah, jadi ini ada desain dan identitas visual, bisa dilihat dari colornya. Nah, ini merupakan color yang kami pakai. Tipografinya, terus Jakarta Sense, dan prinsip visualnya. Nah, ini semua merupakan um, tampilan yang kami pilih. Lanjut ke struktur landing page. Jadi pada strukturnya yang pertama itu ada hero section atau pembukaan. Tagline-nya itu singgah dulu, menanamkan suasana friendku karena seperti yang saya katakan sebelumnya juga di awal, ya sebenarnya itu kami sudah cerita-cerita dulu apa kebutuhan dari Bang Adit selaku owner dan beliau juga emang punya tagline-nya sendiri yaitu pengennya mahasiswa agar singgah dulu gitu. Karena beliau juga emang suka orangnya suka ngobrol banget. Terus lanjut ke filosofi cerita. Siapa friendku dan artinya. Teman dulu, jual beli belakangan. Identitas yang utuh. Yang ketiga yaitu ada suasana dan pengalaman, feel. Jadi supaya orang-orang itu merasakan gitu apa yang bisa dirasakan melalui website yang sudah kami bangun. Yang keempat, kenapa friendku berbeda. Buat kopi sendiri tidak kaku, rasa memiliki, dan yang hal lain yang tidak kita temukan di tempat lain. Untuk siapa? Audiens. Langsung menyapa mahasiswa dan anak Banjarmasin. Yang keenam ada closing, CTA lembut, penutup. Undangan hangat untuk datang bukan saat transaksi. Pengujian dan quality assurance. Jadi untuk fungsionalnya itu lulus. Nah, ini ada nih alasan-alasannya. 6 session tampil dengan urutan benar, bla 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 lah intinya ya. Jadi secara keseluruhan pada pengujian dan quality assurance-nya emang sudah rata-rata berhasil. Content brand, responsivitas, dan juga performanya sudah dalam tahap lulus. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada demo live dan fitur serah terima.
Nah, ini statusnya udah selesai semua ya. Dan ini ada websitenya. Mungkin kita lewatkan aja dulu. Nah, ini ada pencapaian dan impact proyek. Jadi kami tidak memungut biaya sama sekali. Bisa dikatakan bahwa total biaya 100% itu free tier tools, yang artinya kami menggunakan tools gratis 100% tanpa ada memungut biaya sedikit pun. 6 section, storytelling lengkap dan juga live. 5 anggota, 5 job desk terpenuhi semua. Live. Nah, ini merupakan websitenya. Sebelumnya, nah ini ada sebelum dan sesudah. Friendku hanya punya link trik, tidak ada cerita, tidak ada identitas, tidak ada pengalaman brand. Pengunjung tidak tahu siapa friendku sebelum datang. Dan sesudah, landing page storytelling yang hidup, rapi, dan mewakili identitas friendku, klien menyatakan ini memang friend. Deploy live, bisa diakses siapapun, nol biaya. Thank you for your attention. Teman dulu, jual beli belakangan. Nah, ini merupakan kata-kata dari friendku. Landing page friendku, nah ini sudah ada ya di sini ya. Muhammad Fajar Nuzuli, Joni Kurniawan, Marja Putri Handayani, Rizky Hayati, dan juga Dea Tantika Olivia. Jadi presentasi sudah saya jabarkan semua. Sekian, salah hilap mohon maaf. Terima kasih.